Halo Garuda fans. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan live update dan preview terbaru dari tim kebanggaan kita, Indonesia. Penghapusan akumulasi kartu tersebut pastinya membuat seluruh pemain termasuk tim pelatih juga rakyat Indonesia merasa lega. AFC memutuskan menghapus kartu kuning. Protes PSSI kepada FIFA dan AFC terkait wasit asal Kuwait yang memimpin laga timnas Indonesia versus Arab Saudi ternyata dianggap angin lalu. FIFA atau AFC tetap menunjuk wasit asal Kuwait. Sepak terjang Ahmed Al-Ali di level internasional, khususnya kawasan Asia, perlu dipertanyakan. Penunjukan Ahmed Al-Ali dikhawatirkan memicu kontroversi. Banyak yang heran bagaimana bisa Mauro Zylstra memikat pelatih Patrick Kluivert. Menurut Noord-Hollands Dagblad, sejak redivisi musim 2025 hingga 2026 dimulai, Zylstra belum bermain 1 menit pun. Nah, kawan, berikut ulasannya. Timnas Indonesia kian percaya diri menatap 2 duel berat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Tuan rumah akan menjadi lawan pertama pada 8 Oktober dan 3 hari selanjutnya bentrok kontra Irak. Pasukan Patrick Kluivert harus memenangkan duel nanti guna mengamankan 1 tiket ke putaran final pentas terakbar 4 tahunan besutan FIFA yang rencananya akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Rasa percaya diri melingkupi Jay Itzes DKK karena AFC memutuskan menghapus kartu kuning yang menerpa sejumlah pemain skuad Garuda di laga kualifikasi sebelumnya. Sekarang ada kabar yang oke. Yang bagus tentunya bagi kita bahwa AFC akan menghapus bagi para pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning di putaran ketiga dan sekarang melangkah ke putaran keempat itu akan dihilangkan, kata Roni Pangemanan, pengamat sepak bola nasional, via kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan. Nah, ini enak bagi Jay Itzes ketika kapten kesebelasan kita itu nantinya kena kartu kuning saat melawan Arab Saudi. Kalau tidak dihapus, maka tidak akan bermain melawan Irak pada 11 Oktober, ujar Roni Pangemanan. Penghapusan akumulasi kartu tersebut pastinya membuat seluruh pemain, termasuk tim pelatih, juga rakyat Indonesia, merasa lega. Jadi ketika dihapus, maka ada kelegaan tentunya Bang J, sehingga dia lebih tenang untuk bermain melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama tanggal 8 Oktober, ujar Ropan. Jadi tidak ada rasa takut bagi dia untuk kena lagi kartu karena kalau dapat kartu laga ketika dihapuskan masih bisa bermain melawan Irak, tukas pengamat yang juga jurnalis senior. Pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Jay Itzes merayakan kemenangan atas Bahrain pada laga bukan hanya Jay Itzes tentunya yang menyambut ini dengan gembira. Ada banyak pemain kita yang sebelumnya dapat kartu kuning yang pasti akan senang ketika kabar ini dihapus. Kartu kuning itu tidak berlaku lagi di putaran keempat, ujar Roni Pangemanan. Jadi, selain Jay Itzes, Calvin Verdonk dan Maarten Paes juga pernah mendapat kartu kuning. Pemain lainnya mungkin Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, kemudian Kevin Dix, Jakob Sayuri, Nathan Chu Aon. Sebelumnya ada Ragnar Oratmangoen. Tapi semuanya kini dihapus. Jadi tenanglah, pungkas Roni Pangemanan. Protes PSSI kepada FIFA dan AFC terkait wasit asal Kuwait yang memimpin laga timnas Indonesia versus Arab Saudi ternyata dianggap angin lalu. Pasalnya FIFA dan AFC tetap menunjuk wasit asal Kuwait, Ahmed Al-Ali, untuk mengawali laga perdana grup B di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak keempat, Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak.
Dua laga ini akan menjadi laga krusial karena akan menentukan nasib skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menantang Arab Saudi terlebih dahulu pada 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat dan baru menantang Irak pada 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Seluruh pertandingan tersebut berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City. Mulanya, PSSI telah mengendus bahwa wasit asal Kuwait akan memimpin pertandingan timnas Indonesia di babak keempat. Tak tinggal diam, PSSI pun melayangkan surat protes kepada FIFA dan AFC. Pasalnya, penunjukan wasit dari Kuwait berpotensi merugikan timnas Indonesia karena berasal dari kawasan yang sama dengan calon lawan, yakni Arab Saudi dan Irak. PSSI berharap wasit yang memimpin laga berasal dari negara netral. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA dan saya juga akan mengirimkan surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang. Yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama dari Kuwait, kata Ketum PSSI, Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 16/9 lalu. Kami lagi coba melobi ya kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, Cina, atau bahkan dari Eropa. Ya kita lihat hasilnya. Memang menurut kami kalau bisa dicari wasit yang lebih netral masih berlanjut, tambahnya. Akan tetapi, tampaknya upaya protes PSSI tidak membuahkan hasil manis. Sebab, wasit asal Kuwait akan tetap memimpin pertandingan timnas Indonesia. Informasi itu didapat melalui unggahan akun Instagram @hasanfootball. Dalam unggahan tersebut dikatakan kalau wasit asal Kuwait bernama Ahmed Al-Ali akan memimpin pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Seluruh perangkat pertandingan mulai dari asisten wasit hingga petugas VAR juga berasal dari Kuwait. Tentunya, ini menjadi sebuah kerugian bagi timnas Indonesia. Sebab, mereka menghadapi tuan rumah Arab Saudi dengan dipimpin oleh wasit dari negara yang juga berasal dari Timur Tengah. Sementara untuk laga melawan Irak, pertandingan tidak akan dipimpin wasit Kuwait. Adapun wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut berasal dari Cina, yakni Manning. Mayoritas perangkat pertandingan juga berasal dari Cina, hanya asisten VAR saja yang dari Thailand. Kabar Ahmed Al-Ali akan menjadi wasit yang memimpin laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi dalam grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana rekam jejak pengadil asal Kuwait yang pemilihannya dikeluhkan oleh Ketua PSSI, Erick Thohir, itu? Berdasarkan profil yang tertera di Transfermarkt, Ahmad Al-Ali lahir pada 1984. Usianya kini 41 tahun. Dia berpengalaman bertugas di AFC Champions League (ACL) Elite 2024/2025. Selain itu, Ahmed Al-Ali juga pernah memimpin kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 2023 hingga 2024 dengan total 7 pertandingan. Bahkan, Ahmed Al-Ali menjadi pengadil untuk laga timnas Jepang kontra timnas Arab Saudi pada 25 Maret 2025 yang berkesudahan 0-0. Sepak terjang Ahmed Al-Ali di level internasional, khususnya kawasan Asia, tidak perlu diragukan lagi. Dia juga menjadi petugas pertandingan untuk 4 partai Piala Asia 2023 pada Januari-Februari 2024.
Namun, penunjukan Ahmed Al-Ali sebagai wasit timnas Indonesia kontra Arab Saudi dikhawatirkan memicu ketidakadilan karena Arab Saudi berasal dari regional yang sama dengan Kuwait. Sementara itu, ada satu nama menarik yang mendapatkan tugas dari AFC. Wasit Ma Ning dari Cina ditugaskan untuk menjadi pemimpin laga timnas Irak melawan timnas Indonesia. Diketahui, pertandingan antara timnas Irak kontra timnas Indonesia itu akan dilangsungkan di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu, dalam kurung 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain timnas Irak, ada timnas Arab Saudi yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika ingin lolos ke putaran final pentas dunia, tim Garuda hanya perlu mengalahkan dua tim tersebut. Ma Ning memang sudah lama memegang lisensi wasit FIFA. Ia juga disebut sebagai salah satu wasit terbaik di Cina dalam 5 tahun terakhir. Namun, Ma Ning tidak luput dari kontroversi. Wasit berusia 46 tahun itu pernah memberikan 3 hadiah penalti untuk timnas Qatar di final Piala Asia 2023. 3 penalti itu mampu dieksekusi oleh Akram Afif. Timnas Qatar pun mampu menjadi juara dengan kemenangan 3-1 atas timnas Yordania. Media Eropa meragukan nasib penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra di timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Mauro Zijlstra resmi berseragam timnas Indonesia di tangan dingin pelatih Patrick Kluivert. Sebelumnya, Mauro Zijlstra mengucap sumpah WNI diproyeksikan menjadi pemain timnas Indonesia U-23, namun nasibnya berakhir gagal. Pada awal September 2025, Mauro Zijlstra telah gabung latihan menghadapi Cina Taipei atau Taiwan dan Lebanon pada FIFA Matchday. Pertandingan timnas Indonesia bertemu Taiwan berakhir skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hasil gol ini dicatat oleh Jordi Amat, Mark Locke, Eliano Reijnders, Ramadhan Sananta, Sandy Walsh, dan 1 gol bunuh diri Ming Siu Chao. Mauro Zijlstra baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada menit ke-64. Patrick Kluivert baru memasukkan pemain keturunan dari sang nenek yang lahir di Bandung itu menggantikan Ramadhan Sananta. Zijlstra membuat kejutan pada menit ke-70, penyerang FC Volendam ini hampir saja mencetak gol meski dianulir wasit karena melanggar kiper Taiwan. Saat Garuda kontra Lebanon, pemain berusia 20 tahun ini langsung dipercaya Patrick Kluivert masuk starter. Zijlstra main selama 60 menit, meski ujungnya ditarik usai digantikan Marcelino Ferdinand. Terkait hasil ini, media Eropa dari Belanda, Noord-Hollands Dagblad menyoroti Mauro Zijlstra pada FIFA Matchday September 2025. Pendaftaran awal tidak diperlukan dan Zijlstra dapat bergabung, tulis Noord-Hollands Dagblad dalam keterangan laporannya. Noord-Hollands Dagblad lebih menyinggung soal nasib pemain kelahiran asal Zaandam, Belanda ini. Noord-Hollands Dagblad terkejut melihat Zijlstra dengan mudahnya langsung memikat hati Patrick Kluivert. Noord-Hollands Dagblad pun menyinggung nasib Zijlstra ketika berada di klubnya, yakni FC Volendam yang kini bercokol di Eredivisie 2025 hingga 2026. Kembali ke lapangan latihan di FC Volendam dengan jet lag, pemulihan dimulai. Sesi latihan tanpa bola di tepi lapangan, jelas Noord-Hollands Dagblad. Menurut Noord-Hollands Dagblad, kepulangannya menjadi malapetaka bagi penyerang anyar Garuda itu. Sejak Eredivisie musim 2025 hingga 2026 dimulai,
Zijlstra belum dipercaya pelatih FC Volendam, Rick Cruyff. Zijlstra bukanlah pemain pilihan utama di FC Volendam. Ia tidak bermain 1 menit pun dalam 4 pertandingan pertama musim ini. Eredivisie 2025 hingga 2026 telah mencapai pekan kelima, sementara FC Volendam baru berhasil menorehkan 6 poin. Sampai pekan kelima, Zijlstra kalah saing dengan rekannya Han Verman, Anthony De Schotte, dan Robin van Truijsen. Nasibnya berbeda di timnas Indonesia, ia langsung dipilih masuk skuad utama ketika Ole Rommen cedera. Dalam hal ini, Noord-Hollands Dagblad mengulas respons dari Rick Cruyff yang melatih Zijlstra di FC Volendam. Rick Cruyff senang dengan debutnya Zijlstra, tetapi juga terkejut dengan pemanggilan yang diterima anak mudanya, tulis media Belanda itu. Kata Cruyff, performa Zijlstra bersama Volendam belum layak namun sudah menembus skuad utama Garuda. Cruyff berspekulasi Zijlstra masih belum cukup matang main bersama Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Garuda. Kami akan bekerja sama dengannya untuk mengembangkannya sebaik mungkin dan memastikan dia tetap bersama tim nasional. Apa yang bisa kami tawarkan kepadanya sebagai klub? Bahwa dia akan bersaing di skuad. Dan ketika dia tidak bermain, dia harus mengandalkan pertandingan bersama Jong FC dan pertandingan persahabatan, tukas Cruyff.